Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama Imam Besar Masjid Al-Mabrur beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada guru-guru kami, Abi, Abati, Walid dan Walidi yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Juga yang mulia kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu haynin lailin sahdin qaribin minan nas." Dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan yang bahwasanya ada 4 golongan yang diharamkan masuk dalam neraka Allah. Artinya 4 golongan tersebut akan selamat daripada api neraka. Adapun yang pertama, kata Rasulullah, golongan yang akan selamat daripada api neraka ataupun golongan yang diharamkan masuk neraka, yaitu orang yang tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Orang tawadhu tidak pernah meremehkan orang lain. Orang tawadhu tidak pernah menghinakan orang lain. Orang tawadhu tidak pernah membangkang perintah Allah. Orang tawadhu tidak pernah menolak kebenaran. Orang tawadhu selalu mengisi hari demi hari memperbanyak ibadah dan kebaikan kepada Allah. Maka orang yang tawadhu akan Allah angkat derajatnya. Mana dalilnya yang bahwasanya orang yang tawadhu akan Allah angkat derajatnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadul lillah." Tiada bagi orang yang tawadhu karena Allah illa rafa'allahu azza wa jalla, kecuali Allah angkat derajatnya. Sebaliknya bagi orang yang sombong, maka Allah binasakan orang sombong tersebut mulai dunia hingga akhirat. Bahkan Allah sangat membenci kepada orang-orang yang bersifat sombong. Apa itu sombong? Dalam hadis yang dirawi oleh Muslim, Rasul bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi." Yang dikatakan sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah sombong. Orang sombong tidak akan mendengar nasihat orang lain. Orang sombong selalu membangkang perintah Allah. Orang yang sombong selalu meremehkan dan menghina manusia lain. Ada nama ulun lain binasihat, ulun sombong tetap hangga terima. Mengapa demikian? Karena menganggap dirinya lebih hebat, lebih alim, lebih mulia daripada orang yang menyampaikan. Itulah orang sombong. Maka sifat sombong yang pertama sekali dimiliki oleh iblis. Iblis ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi Allah keluarkan dari syurganya karena iblis sombong, menganggap dirinya lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi Adam. Maka mengenai sifatnya dikatanya, akulah orang yang daya, maka anakku harap syurga Allah. Yang kena aku duit dah Allah, iaitu iblis buat sombong, apalagi katanya yang golongan tadi utama. Mana dalilnya yang bahwasanya orang yang sombong tidak akan masuk dalam syurga Allah?
Juga dalam hadis yang dirawi oleh Muslim, Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man kana qablahu man kana fi qalbihi, tidak akan masuk syurga orang-orang yang ada dalam hatinya misqalu dzarratin, yaitu sebiji zarah min kibrin, daripada sifat sombong. Ubedoi sifat sombong tetap hantar masuk syurga. Maka uronyo yang akan dititipkan oleh Allah, gunakan, jangan pernah kita sombong. Gunakan yang titipan Allah itu pada tempat yang Allah ridha. Kelebihan yang Allah berikan itu titipan, kapan mentang jejak pulang oleh Allah. Baik biuk nak ubi kelebihan dari Allah tanya sombong. Menyokong orang Aceh nak kelebihan ubi bola pingpong, nak sombong ubi bola poli. Kelebihan itu Allah beri, tapi sombong bui bola poli raya, sombong kan kelebihan. Pada kejap pulang ya Allah baru dan merasa menyesal dan bersedih. Maka orang yang sombong, dia tidak mau mengendalikan hawa nafsu, dia tidak mau menahan amarah. Orang yang sombong pasti akan datang iri dengki kepada sesama. Itulah orang sombong. Adapun orang yang tawadhu, selalu mampu mengendalikan hawa nafsunya, orang yang tawadhu selalu menahan amarahnya, dan orang yang tawadhu akan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana cara kita mengobati penyakit sombong supaya kita menjadi orang yang tawadhu? Itulah dengan kita memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak mengingat kematian, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak menghadiri majlis ilmu agama, duduk-duduk dengan alim-alim ulama. Lambat laun sombong itu akan hilang dari hati kita, sehingga kita menjadi orang yang tawadhu. Ketika kita sudah menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati, baik di sisi Allah maupun di hadapan manusia, maka orang tawadhu akan selamat daripada api neraka dan mudah masuk dalam syurganya Allah. Adapun yang kedua, golongan yang akan diharamkan masuk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bersikap lemah lembut, baik di dalam berkata maupun di dalam berbuat. Lawan lemah lembut itulah kasar. Maka orang yang memiliki sifat lemah lembut baik dalam berkata maupun dalam berbuat, maka orang tersebut akan selalu mendapat kasih sayang daripada Allah. Orang yang bersikap lemah lembut tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menzalimi orang lain, walau orang lain menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, tetapi ketika gelar kiamat, orang yang bersikap lemah lembut tetap memaafkannya. Mana buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai acuan, sebagai suri tauladan bagi kita. Coba kita renung kembali kisah keteladanan Rasulullah di dalam memperjuangkan agama Allah, di dalam mensyiarkan agama Allah, mulai dari Makkah menuju Taif bersama Zaid bin Harithah. Jarak perjalanan dari Makkah ke kota Taif 60 mil. 60 mil kalau kita bandingkan dengan kilometer, 96 kilometer lebih kurang jarak tak. Waktu dikala Rasulullah bersama Zaid bin Harithah selama 2 minggu lebih kurang di Taif menyebarkan agama Allah, menegakkan kalimah Allah, maka orang Taif tidak menerima dakwah Rasulullah. Bahkan menyakiti, mengghalimi, menghina, memaki akan Rasulullah, dan bahkan melempar dengan batu hingga Rasulullah luka dan berdarah. Bakwatenya budahlah Rasulullah bersama Zaid bin Harithah dari tempat kejadiannya kepada sebuah kebun yang jauh 3 mil, lebih kurang 5 kilometer, yang kebun tersebut milik Utbah dan Syaibah, yang kedua-duanya adalah putra daripada Rabi'ah. Di sini Rasulullah dia berteduh, dia bersembunyi seraya dia berdoa kepada Allah,
supaya kaum Taif diberi hidayah. Coba kita renung kembali ke dalam Rasulullah yang sakiti, yang zalimi, tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah mendoakan semoga mereka mendapat hidayah Allah. Inilah yang mesti kita aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan kita. Ketika ada saudara kita yang berbuat maksiat kepada Allah, ketika ada keluarga kita yang berbuat maksiat kepada Allah, ketika ada sahabat kita yang berbuat maksiat kepada Allah, jangan benci kepada mereka, tapi bencilah perbuatan mereka. Mintalah doa kepada Allah, semoga Allah memberi hidayah. Rangkul mereka, ajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Jangan kita memvonis mereka. Maka dengan ajakan yang baik, dengan akhlak yang baik, lambat laun orang yang kita ajak, orang yang kita cegah dan berbuat maksiat, mereka akan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka ketika Rasulullah berada di dalam kebun milik Utbah dan Syaibah putra Rabi'ah, datanglah malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Kejar Nabi, wahai Muhammad, putabi izin. Dia kata apabila dua buah gunung yang ada di kota Mekah, yang pertama gunung Abu Qubais, yang kedua gunung Qaiqaan, aku ratakan, biar aku lempar ke negeri Taif supaya musnah mereka. Katanya oleh Nabi, nak perintah Allah, hana omnya hana baik. Tapi dia Nabi izin, dia kata wahai Muhammad, ke malaikat Jibril akan luncur dua buah gunungnya supaya musnah mereka yang telah menyakiti dan menzalimi kekasihnya Allah. Bahawa Rasulullah memohon supaya bak tulung sulbi orang-orang Taif akan lahir keturunan-keturunan yang baik dengan akhlak yang mulia, perkataan yang baik, contoh tauladan yang baik bak Rasulullah, sehingga banyak orang kaum kafir Quraisy masuk Islam. Maka nyokuh yang mesti kita teladani dalam kehidupan kita. Hari ini kita mencintai Nabi, kita mengagung-agungkan Rasulullah sebagai idola kita. Maka cara kita mencintai Nabi bukan hanya sekedar di mulut, tapi praktekkanlah dalam kehidupan, yaitu dengan memperbanyak menyebut-nyebut namanya, dengan mengikuti akan akhlaknya dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan mendapat syafaat daripada Nabi di yaumil qiyamah kelak. Maka orang yang bersikap lemah lembut, maka orang tersebut akan mampu melakukan berbagai macam kebaikan. Tapi orang yang kasar, yang tidak ada sikap lemah lembut baik dalam berkata maupun dalam berbuat, akan terhalang, akan berat berbuat kebaikan. Dalam hadis yang dirawi oleh Muslim, Rasul bersabda, man yuhmirar rafqa, barang siapa yang tidak memiliki yang namanya kelembutan, baik itu kelembutan di dalam berbicara ataupun kelembutan di dalam berbuat, maka tidak ada yang baginya kebaikan. Artinya terhalang bagi mereka, berat bagi mereka untuk berbuat kebaikan kepada Allah. Maka orang yang bersikap lemah lembut baik dalam berbuat maupun dalam berkata, ini merupakan orang yang akan selamat daripada api neraka dan mudah masuk dalam syurganya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, golongan yang diharamkan masuk dalam neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mudah di dalam memberi dan membantu orang lain dalam kesusahan dan kesulitan. Ketika ada saudara kita mengalami musibah, ketika ada saudara kita mengalami kesulitan, kesusahan, bagi kita yang punya kelebihan baik harta, baik jabatan, baik yang namanya pikiran, baik yang namanya tenaga, wakafkanlah ataupun korbankanlah, gunakanlah pada tempat yang Allah ridha.
dengan jabatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, kadang-kala ada saudara kita yang mengalami kesulitan dan kesusahan, bantulah. Dan itu akan dicatat sebagai kebaikan. Ketika kita punya harta, bantulah orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak tersesat, sehingga mereka tidak menggadaikan iman, bahkan menggadaikan mahkotanya. Ini penyebabnya. Getano yang nak harta ada bantu, maka urangnya bahkan ada yang menggadaikan iman demi harta. Maka kita yang punya harta, bantu orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah dalam kehidupannya. Kita yang punya pikiran, gunakanlah pikiran tersebut untuk membantu orang-orang yang sulit dan susah dalam kehidupannya. Dan kita yang punya tenaga juga gunakanlah untuk tak infakkan, tak korbankan bak tempat yang Allah ridha. Surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah, bantu membantulah pada perbuatan baik dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kita bantu membantu dalam urusan perbuatan keji dan dosa. Maka orang yang mempergunakan harta, jabatan, kemudian pikiran, kemudian tenaga pada tempat yang Allah ridha, membantu manusia-manusia yang kesulitan dan kesusahan, ketika kita kembali kepada Allah, nama kita akan dikenang sepanjang masa walau kita sudah meninggal. Nama kita akan dikenang oleh agama Allah. Anjuran bagi kita untuk membantu orang lain ini merupakan anjuran Rasulullah. Dalam hadis yang dirawi oleh Muslim, Rasul bersabda yang bahwasanya barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain, Allah hilangkan kesulitannya dunia dan akhirat. Barang siapa yang melindungi orang lain, maka Allah lindungi akan hamba tersebut dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib orang lain di dunia ini, Allah tutup aibnya di dunia hingga akhirat. Maka orang yang mudah di dalam memberi atau membantu orang lain dalam kesulitan dan kesusahan, maka orang tersebut akan selamat daripada api neraka dan mudah masuk dalam syurganya Allah. Adapun yang keempat, yang terakhir dalam waktu yang cukup singkatnya, iaitu yang golongan diharamkan masuk neraka kata Rasulullah SAW, iaitu manusia yang dekat dengan orang lain, dekat dengan manusia yang lain. Ketika kita dekat dengan orang lain, jangan kita mengharap sesuatu, tapi bergaullah, berkomunikasilah dengan orang lain karena Allah, dengan perbuatan yang baik, dengan perkataan yang baik. Karena orang yang bergaul, berkomunikasi karena Allah, bukan karena sesuatu, akan mendapat pahala bagi Allah. Maka orang yang senantiasa dekat dengan orang lain, baru orang lain bedah dengan kita. Di antaranya kita harus menebarkan senyuman. Ini supaya orang cinta dan sayang. Baik sampai waktu merempuan nguru muka luda, ya go, tapi senyumlah. Senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Setiap sedekah akan dicatat kebaikan. Tapi ketika lewat channel di masjid, nyan dek nekeh, yang lengon, pakai nekeh, hai senyum sedekah, menyohnyan pola pikir katanya ham jadi masjidnya. Maka senyum itu sedekah, tapi untuk membangun rumah Allah harus butuh harta. Nyom merempuan dengan sesama muslim, merempuan sama manusia, tebarkanlah senyuman. Kemudian tebarkanlah salam. Menebarkan salam ini merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi urangnya tak kalian kamu langka. Asal merempuan mau lumpuh apa? Pukali kupi, pajan katro yang saling dedak handami.
Padahal menebarkan salam merupakan sebuah kebaikan. Alih tak fikirnya perbuatan sunnah sehingga dia tak abaikan. Sebab yang dinamakan sunnah ma yusabu ala fi'lihi, barang yang lebih pahala ketika ada kubur, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan hanya siksa ketika ada kubur. Sehingga kena yang fikir perbuatan sunat tak kena yang kubur. Padahal orang yang kubur sunat bak tempat kebaikan dan ibadah nyatapan dagi urung mekat gemital apa pangkai 10 ribu tamu dawa 10 tidak hangri yang 1000 11 ribu tidak mungkin pakon 1000 nya apa. Maka dia katanya yang sunat-sunatnya mari kita raih, mari kita gapai banyak fadilah. Bagi contoh sembahyang sunat qabliyah ataupun sunat fajar. Yang 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian perbuatan sunat yang lain, setelah kita berwuduk membaca doa wuduk asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, apabila kita kembali kepada Allah maka kita akan dimasukkan oleh Allah dalam surga lewat pintu yang kita kehendaki. Kemudian ketika kita berzikir kepada Allah, itu perbuatan sunat tapi banyak hikmah. Maka orang yang melakukan ibadah dan kebaikan semata-mata mencari ridha Allah, apapun ibadah, apapun kebaikan, mau sunat atau wajib, tetap berbuat. Karena hanya dari dengan kebaikan tu dan dengan ibadah tu Allah ridha hingga kita mengenai dalam syurga Allah. Dan kita tidak tahu dengan keburukan apa yang membuat Allah murka hingga kita masuk dalam nerakanya Allah beserta azab-azabnya. Maka menebarkan salam ini merupakan satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kebaikan yang lainnya. Maka jangan pernah kita meninggalkan untuk menebarkan salam. Kemudian menebarkan salam dan menebarkan senyuman ini bentuk kita saling mencintai. Bahkan saling mencintai sesama manusia ini merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Islam menganjurkan kita saling mencintai, saling menyayangi. Dalam hadis yang dirawi oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga kalian mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Menyogok susah, kita nyogok susah. Igok senang, kita nyogok senang. Igok na makanan, kita pun na makanan. Itanyo na harta, igok pun na harta. Itanyo na rumah, igok pun benar rumah. Ini perintah Islam, ini anjuran Islam. Dan saya sangat terharu bahwasanya di Dok Sumawai ini sudah ada organisasi SMI, syiar membangun istana. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang tidur di kolam jembatan, yang hari ini kita tidur di tempat yang mewah. Tapi ada saudara kita yang tidur di dalam hujan, terik matahari. Tetapi ketika ada SMI syiar membangun istana di bawah Khalid Abu Ali hadir hari ini, beliau juga Pak Amin, Tunku Amin juga hadir. Maka hari ini entah rumah ke-13 atau 15 yang telah dibangun. Menyebut ramai-ramai mudah, menyebut tidak tahu kena bangun. Baik dia tak pegang dia bangun rumah kadang berpeng rukuk dengan beliau. Maka bakbut ramai-ramainya, maka mari kita yang saling mencintai, membangun rumah supaya orang lain pun senang. Ketika orang lain senang, ketika orang lain bahagia, maka kita pun akan dicintai oleh Allah. Maka orang yang mencintai, orang yang menyayangi, orang yang saling mengasihi sama manusia akan membuat silaturahmi yang terhubung sepanjang masa. Orang yang menyambung tali silaturahmi banyak kelebihan yang tidak mungkin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Di antaranya dapat memperpanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, man sarrahu an yuhsada lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asalihi, dan dipanjangkan umurnya baik bilangan maupun keberkahannya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Maka untuk silaturahmi ini tersambung, terhubung, terikat sepanjang masa,
solusinya ketika ada kesalahan, hapuslah kesalahan tersebut demi terciptanya persaudaraan. Jangan kita menghapus persaudaraan demi terputusnya, demi satu kesalahan, tapi hapuslah kesalahan demi terciptanya persaudaraan. Dalam Islam menganjurkan kita berukhuwah, bersaudara, memperkuat persaudaraan. Dalam Islam sangat melarang bagi kita bermusuh-musuhan, sehingga kadang-kadang kamu pakai alam, kamu ciang lugo. Dalam Islam cukup gelarang pulang kamu pakai dah bermusuh-musuhan sabi gerorok. Islam damai itu indah. Maka supaya kita saling terikat hubungan silaturahmi, maka perkuatlah ukhuwah. Beda rupa, beda jabatan, beda keturunan, beda pangkat, beda bangsa, beda suku, itu semuanya sama di sisi Allah. Yang membuat beda di sisi Allah itulah akhlak kita, itulah ketakwaan kita. Dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di Allah itulah orang yang bertakwa. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah, karena orang yang bertakwa akan Allah mudahkan rezekinya, akan Allah mudahkan urusannya, dan akan Allah berikan kebahagiaan kehidupannya mulai dunia hingga akhirat. Apa itu takwa? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini menjadi hamba-hambanya Allah yang mampu mengamalkan dan menerapkan 4 nasihat ataupun 4 anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan terlepas, sehingga kita akan terhindar daripada api neraka dan mudah bagi kita untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, kata Rasulullah, semoga kita lepas, semoga kita selamat daripada api neraka, selalu menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati, baik di sisi Allah maupun di hadapan manusia. Yang kedua, selalu bersikap lemah lembut, baik di dalam berkata maupun di dalam perbuatan. Yang ketiga, selalu menjadi orang yang mudah di dalam membantu orang lain, di dalam memberi kepada orang lain, baik orang kesulitan maupun bagi orang yang kesusahan. Yang keempat, selalu menjadi manusia yang dekat dengan orang lain karena Allah, sehingga akan membuat saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai sepanjang masa. Apabila 4 nasihat, 4 anjuran Rasulullah tersebut mampu kita amalkan dan mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah kita semua akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan mulai dunia hingga akhirat sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.